I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Hey. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop, you never stop. You're the way
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are, Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around.
it is, yeah. It's who you are, Waymaker. Hey. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop. You're the Waymaker. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are Waymaker. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kembali kita menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk pagi ini, siang ini Tuhan, kembali kami dapat hadir, dapat datang di rumah-Mu. Kami ingin bersyukur setiap karya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah hari ini Tuhan boleh menjadi hari yang penuh dengan sukacita, di mana kami dapat menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan memakaikan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kami saat ini. Biar pengurapan daripada Allah yang tak terbatas itu boleh ada dan menguasai kami sekalian. Kami membawakan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka tibakan ke tempat ini dengan tiada kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saya percaya kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi hari ini adalah bentuk pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak terima segala pujian dan hormat. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggi
Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, menikmati Tuhan pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan ya. Saat hari-hari ini mungkin banyak dari antara Bapak Ibu dan saya juga yang mengalami kekhawatiran, tidak mengerti apa hari-hari di depan kita. Kita tidak memahami, tapi satu yang kita percaya, bahwa tangan Tuhan memegang. Terlebih lagi dalam firman yang sebentar akan kita terima, biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita menjalani hari-hari. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk kami berdiri, kita naikkan pujian ini. Makin teranglah perjalanan, makin tingkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Berjalan denganmu, berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal yang tak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Banyak hal tak ku pahami. Banyak hal tak ku pahami. Kau akan
jemaat kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Apapun yang kita hadapi di hari-hari depan, kita tahu bahwa tangan Tuhan tetap memegang. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih tangan tetap memegang kami Tuhan. Haleluya. Aku pahami dalam semuanya, tapi bagiku tanganku hanya Saya undang Ibu Dokter untuk Bapa kami dalam surga, inilah pengakuan kami. Kami tidak tahu hari esok, tetapi kami terus berpegang kepadamu. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang kami, yang menuntun kami di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bukakan hati kami semua Tuhan, untuk menerima pengajaran dan nasihat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tentunya ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tapi kita akui semua ini adalah karena Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul, Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Amin. Ya. Seringkali kita mengaku atau kita menyanyi, Tuhan kita berkuasa, Allah kita hebat, Allah kita penuh dengan kuasa. Tetapi ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, kita seolah-olah jatuh dan kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang jadi lupa. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, tapi kita malah melupakan Dia. Kita malah mencari orang yang bisa menolong kita. Kita bahkan mencari kemana-mana pertolongan untuk kesulitan kita. Biarlah firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini boleh mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya memiliki Tuhan yang besar. Ya, kalau kita bisa menyanyi Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, mari kita buktikan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan, kita tidak tahu hari esok akan jadi bagaimana, kita tidak mengerti kenapa persoalan, masalah terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar sedikit daripada firman Tuhan siang hari ini. Ya, ya kita lihat slide selanjutnya. Ya, pikiran manusia seringkali, ya terusin aja keluarin ya. Bapak Ibu sebagai manusia seringkali kita berpikir begini kan, mana cukup ya. Sekarang udah tanggal 24 ya. Biasanya kalau udah tanggal 20-an menu di rumah ibu-ibu sudah beralih dari daging jadi sayuran ya. Mungkin dari nasi jadi mie instan aja misalnya. Ya, sudah tanggal 20-an. Aduh, mana cukup ini keuangan kita ya. Lalu kalau mau beli sesuatu, waduh, mahal ya.
mana keburu, mana cukup uang kita saat sekarang ini. Atau mungkin kita meragukan kuasa Tuhan yang besar. Apakah Tuhan bisa? Mana mungkin Tuhan bisa menolong kesulitan kita? Pikiran manusia seringkali berkata demikian, ya. Mungkin Bapak Ibu kita semua juga pernah memiliki pemikiran begitu. Ketika kita ada dalam masalah besar, apakah Tuhan bisa menolong saya? Apakah mungkin Tuhan menolong saya orang yang berdosa? Apakah Tuhan mungkin mencukupkan keperluan kita? Apakah Tuhan akan bisa memenuhi segala keperluan kita? Itu yang terjadi dalam pikiran manusia. Dan memang manusiawi ketika kesulitan, ketika masalah perekonomian yang terjadi tidak hanya di negara kita tapi di negara-negara lain juga sedang terpuruk dalam perekonomian akibat pandemi, akibat perang Rusia Ukraina berdampak kepada banyak masyarakat. Ya, ada teman saya, Bapak Ibu mungkin melihat mendengar media sosial bagaimana negara Sri Lanka bisa bangkrut, ya, bisa jatuh terpuruk. Ada teman saya, ya orang dari Ternate juga yang berdomisili di sana. Dia hanya WA, tolong bantu doa kami. Saat sekarang ini kami persediaan beras menipis, BBM nggak punya, nggak bisa kemana-mana, diem di rumah. Dia punya ladang, dia nggak bisa kemana-mana. Bantu doa kami supaya hari demi hari dia dicukupkan. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia tetap dicukupi, dipenuhi oleh Tuhan segala kebutuhannya, sekalipun negaranya carut marut, ya. Bersyukur kita di Indonesia tidak seperti demikian, tidak seperti keadaan di Sri Lanka yang sulit. Memang BBM di negara kita juga naik turun, minyak masih naik. Itu membuat kita sebagai manusia berpikir, mana Tuhan, mana mungkin Tuhan menurunkan harga minyak, mana mungkin Tuhan bisa menolong BBM tidak naik. Ya, itu pikiran manusia. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat ke-7 dan ke-9. Ini bukti firman Tuhan tentang pikiran manusia. Yohanes 6 ayat 7 dan 9. Ya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ketika itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, beri makan orang-orang yang datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Waktu itu berkumpul 5.000 laki-laki, belum anak, belum wanita. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, beri mereka makan. Ya. Lalu Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar. Mana cukup untuk orang sebanyak ini? Ya. Itu pikiran manusia, pikiran Filipus. 200 dinar itu saya hitung Bapak Ibu, 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Kalau upah kerja kita 1 bulan itu UMK aja ya, sekitar 3.200.000 ya di Bandung, 3,3 lah. Jadi 1 hari itu kalau 25 hari kerja sekitar 120.000 dikali 200 dinar, 24 juta rupiah ya, yang dikeluarkan untuk beli roti. Dan manusia bilang 240 juta ini banyak sekali kan, kalau kita pikir kalau kita beli roti ya seluruh jemaat ini berlimpah makannya. Tapi Filipus mengatakan, mana cukup, udah mahal 224 juta ya, mahal beli roti, mana cukup untuk orang sebanyak ini ya. Lalu ada Simon, katanya di sini ada mengatakan ada 5 roti sama 2 ikan, tapi mana cukup untuk orang sebanyak ini ya. Pikiran manusia memang demikian ya. Mana cukup dengan uang sebanyak 24 juta juga nggak cukup, udah mahal nggak cukup pula ya. Bahkan ini Andreas mengatakan ada 5 roti dan 2 ikan ya. Pikiran manusia berkata demikian ya. Jujur kita sebagai manusia mungkin pernah terbersit, pernah berpikir demikian juga ya. Tuhan, mana cukup nih uang saya tinggal segini,
hari masih panjang, hari gajian masih jauh ya. Itu pemikiran manusia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes pasal 6 ini ayat 1 sampai selanjutnya, apa yang Tuhan Yesus perbuat dengan 5 roti dan 2 ikan ini. Kita tahu semua berapa sisa yang dikumpulkan? 12 bakul. Semua makan, 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum wanita. Semua makan sampai kenyang, bukan makan cuma nyicip-nyicip aja. Ya, kalau tadi Filipus bilang sepotong kecil pun nggak akan cukup. Ya, tapi kalau kita baca di tangan Tuhan, Tuhan adakan mujizat dengan yang sedikit mencukupi semuanya. Mari kita belajar selalu berserah kepada Tuhan. Di tangan Tuhan sedikit atau kecil apapun yang kita punya, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Ya, pikiran manusia yang demikian berarti merendahkan, menganggap meragukan Tuhan kita yang besar. Ya, kita lihat perjalanan bangsa Israel. Mazmur 78 ayat 19 sampai 20. Ya, ini slide-nya tetap tadi aja ya, yang soal pikiran manusia. Mazmur 78 ayat 19 dan 20. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ini adalah omongan dari bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka kesulitan mendapatkan makanan, kesulitan mendapatkan minuman. Lalu mereka meragukan, oke lah Tuhan bisa lah kasih minum, gunung batu diiniin jadi minum. Tapi Tuhan sanggup nggak kasih roti? Ya, nanti slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Oke lah roti Tuhan siapkan, tapi siap nggak Tuhan sanggup nggak kasih daging? Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran ya, bagaimana perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat ke-20. Efesus 3 ayat ke-20. Ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup memberikan lebih banyak dari apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Ya, kita cuma mungkin memikirkan satu hari atau kita berpikir cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tapi Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan memberikan lebih dan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mengalami apa yang kita tidak pernah pikirkan, itulah yang Tuhan berikan buat kita. Asalkan kita mau tetap mengasihi Dia. Seberapa besarnya kasih kita kepada Tuhan dibandingkan dengan kasih kita kepada dunia ini atau kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia yang sanggup melakukan segala perkara dan Dia yang sanggup mencukupkan, memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Mari Bapak Ibu kita nikmati firman Tuhan, kita alami firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, oh orang lain diberkati, oh orang lain mendapat kesuksesan, oh dia diberkati, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, tetapi mari kita nyatakan, Tuhan yang besar adalah buat saudara dan saya. Kalau orang lain diberkati, kita juga diberkati. Ya, ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang besar itu bisa memberikan lebih daripada yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan memberikan apa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan.
Bapak Ibu masih tetap percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Dia, asalkan kita tetap mengasihi Dia, asalkan kita tetap percaya kepada Dia. Jangan tukar iman kita dengan hal-hal duniawi sehingga kita mengabaikan Tuhan yang besar, kita melalaikan Tuhan yang besar, kita malah mencari hal-hal duniawi yang tidak tahu ujungnya bagaimana. Ya, kita lihat kebesaran Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Ini adalah kebesaran Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang susah dinasehati, yang keras kepala, yang selalu menggerutu, yang selalu ngomel, bersungut-sungut. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, Keluaran pasal 16 dan pasal 17. Ya. Keluaran pasal 16 saya akan baca di ayat yang ke-35. Keluaran 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya. Ketika itu bangsa Israel ya kembali yang seperti tadi saya bilang, kelaparan, minta makan. Ya. Dan Tuhan menurunkan hujan mana kepada bangsa Israel. Bahkan bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 40 tahun dia makan. Tuhan memeliharakan, mencukupkan keperluan dari bangsa Israel. Lebih lanjut, di dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7, Ulangan 2 ayat yang ke-7, Ulangan 2 ayat ke-7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Bukan dalam jangka waktu yang pendek, Tuhan menyertai bangsa Israel. 40 tahun di padang gurun Tuhan sertai. Ya. Bahkan kalau baca Ulangan 8 ayat 4, pakaiannya aja enggak rusak. Kakinya juga enggak bengkak. Kita kebayang jalan baru sedikit juga kakinya bisa bengkak-bengkak ya, mungkin kecapean. Atau bahan pakaian mana yang 40 tahun bertahan tidak rusak. Ya. Bapak Ibu, itu adalah bukti kebesaran Tuhan menyertai bangsa Israel. Ya. Masih tidak percaya kalau kita punya Tuhan yang besar, masih kita meragukan, Tuhan bisa enggak nolong saya? Kalau Bapak Ibu saat sekarang ini sedang dalam masalah, ada kesulitan, selama masih di dunia kita selalu mengalami kesulitan. Apakah kita masih meragukan Tuhan yang besar itu bisa menolong kita? Ya. Tuhan tidak hanya menyertai bangsa Israel dan memberikan kecukupan dalam sandang dan pangan, tapi Tuhan juga melindungi perjalanan mereka. Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal 13, Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22, di mana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Tiang awan meneduhkan siang hari ya. Bapak Ibu suka nyanyi, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Betapa panasnya di padang gurun ya. Jadi Tuhan juga tahu, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi bangsa Israel. Ya. Dia kasih tiang awan supaya enggak panas. Seberapa seringnya kita juga bersungut-sungut atau ngomel. Minggu lalu kan cuaca cukup panas ya. Udah panas, terik, panas karena kepala, pakai helm pula, pakai jaket, betapa panasnya. Tanpa kita sadari kita juga ngomel ya. Aduh panas sekali ya. Dan ketika kita melewati ada awan di atas, panasnya berkurang, kita merasakan tiupan angin yang segar, kita mengucap syukur, oh ini Tuhan yang menjaga melindungi kita. Tidak hanya tiang awan di siang hari yang meneduhkan jalannya, tapi ada tiang api yang memberi penerangan di waktu bangsa Israel berjalan di malam hari. Ya, seperti kita juga saat ini, kita lihat ada bulan, kalau malam kita ada bintang. Ya kalau mengharapkan hanya bulan saja sama bintang di jalanan ya kurang terang, tapi ada penerangan jalan juga yang menerangi kita. Ya. Tuhan yang telah menjaga melindungi bangsa Israel dari terik matahari, dari gelapnya malam, Dia juga sanggup menolong, menerangi kita, meneduhkan kita
ketika mungkin kita berada di dalam awan kegelapan. Tuhan akan menolong kita, menyertai, melindungi kita. Asalkan kembali, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya Tuhan mencukupkan sandang pangan dan memberikan melindungi, tapi Tuhan juga memberikan kemenangan. Kalau kita baca dalam Yosua, Bapak Ibu tahu cerita tentang tembok Yerikho, jatuhnya Yerikho, Yosua pasal 6, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ke 27. Bagaimana bangsa Israel Yosua dengan bangsa Israel bisa memenangkan, bisa merobohkan kota tembok Yerikho itu. Apakah dengan senjata? Apakah sekarang dengan senjata seperti Rusia mengirimkan rudal, melemparkan rudal, atau dengan senjata perang? Tuhan menyuruh Yosua mengelilingi kota tembok Yerikho itu. Hari yang pertama sampai hari yang ke-6, 1 kali keliling. Ya, dengan imam bawa sangkakala dan sebagainya. Dan hari yang ke-7, Tuhan memerintahkan 7 kali kamu kelilingi kota Yerikho itu. Dan pada hari yang ke-7, kota benteng Yerikho itu memang ambruk, memang runtuh, dan bangsa Israel, Yosua bisa memenangkan terhadap orang Amalek pada waktu itu. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Tidak hanya memelihara kehidupan hari demi hari, tidak hanya melindungi, tapi Dia juga akan memberikan kemenangan ketika kita diperhadapkan oleh permasalahan. Ya. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Kita tetap percaya Allah yang bangsa Israel sembah adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Ya. Kalau Tuhan bisa melindungi bangsa Israel, menyelamatkan, memberikan kemenangan melalui Laut Teberau yang luas, Dia bisa mengeringkan laut itu sehingga bangsa Israel bisa berjalan, sedangkan di belakang ada tentara Mesir, tentara Firaun yang mengejar. Demikian juga Tuhan akan menolong kita, ya, melewati jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak masalah, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu, kalau kita selalu ingin dijaga, dilindungi, ingin dicukupkan oleh Tuhan, mari kita lakukan hal ini. Slide selanjutnya. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan merasa, saya kuat, saya mampu, saya pintar, saya berkecukupan. Tapi mari kita selalu mengandalkan kepada Tuhan. Sekecil apapun permasalahan hidup kita, mari kita bawa di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kecukupan. Bahkan dikatakan tidak perlu khawatir dalam tahun yang kering. Ya, tema bulan Juli ini kan jangan khawatir. Mungkin 3 minggu yang lalu kita sudah dinasihati oleh firman Tuhan. Jangan khawatir, karena khawatir begini-begini dan berdampak yang tidak baik. Mari kita ingat pada minggu ini. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang selalu memberkati, asalkan kita mengandalkan Dia. Yang harus kita lakukan juga, Ibrani 13 ayat yang ke-5a. Ibrani 13 ayat yang ke-5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini berbicara tentang keserakahan, ya. Seringkali manusia ingin lebih-lebih, ingin banyak-banyak, ya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita siang hari ini, cukupkan dengan apa yang ada. Kalau kita bisa, kalau kita mampunya atau cukup dengan 1 mangkok nasi,
jangan kita minta nasi yang lebih, 2 mangkok. Ya. Kalau kita cukupnya cuma sepotong tahu atau sepotong tempe, ya cukupkan dengan apa yang ada. Ya. Ini berbicara tentang keegoisan kita. Ya. Apakah kita memiliki keserakahan, kita ingin lebih-lebih, seperti bangsa Israel pada waktu ada hujan mana, Musa sudah memperingatkan, kamu ambil secukupnya, jangan ambil lebih. Ya, namanya bangsa Israel, lebih, ngambil banyak, akhirnya jadi busuk dan sebagainya. Ya, tidak bisa dimakan. Tuhan mengingatkan dalam doa Bapa kami juga, berikanlah makanan kami yang sebanyak-banyaknya, bukan secukupnya. Bapak Ibu makan sehari 3 kali, ya kita mintanya 3 kali, jangan minta buat cadangan lah, buat nanti malam atau apa. Ya, mari Bapak Ibu kita belajar, cukupkan diri dengan apa yang ada. Lalu dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini berbicara tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita ingin, kalau kita serakah ingin lebih dan lebih. Ya, kita ingin Tuhan sudah kasih 1 piring nasi, pengen lebih. Ya, mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Sebab itu ketika kita melakukan ini semua, mengandalkan Tuhan, kita mencukupkan diri dan kita mengucap syukur, kita tidak perlu khawatir. Ya, Efesus pasal Filipi 4 ayat ke-6, janganlah khawatir tentang apapun. Kalau kita bisa belajar melakukan firman Tuhan, kita pasti akan mengatakan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu tetap percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup menolong. Tidak hanya bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan, tetapi kita pun yang hidup saat sekarang ini. Jangan kita merasa, aduh kita mah saya mah orang di kampung, saya di Baros, orang yang gak punya apa-apa, yang gak punya pekerjaan, gak punya keterampilan, gak punya pengetahuan. Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan akan memberkati kita, semua anak-anaknya yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan kita jadi minder karena kita mungkin tidak seperti orang di kota yang besar, seperti mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai kekayaan yang banyak. Tapi mari kita katakan kita punya Tuhan yang besar dalam hati kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, mengingatkan kita semua, kita punya Tuhan yang besar. Sebab itu jangan kita khawatir tentang apapun juga. Sebagai pesan kita untuk kita bawa pulang, Tuhan yang telah memelihara bangsa Israel adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Kuasa dan kasih-Nya tetap sama, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup ini, Dia sanggup menolong, bahkan melebihi dari apa yang kita perlukan. Andalkan Tuhan dengan kepercayaan kita, jangan serakah dan bersyukur dengan apa adanya. Katakan setiap saat, aku punya Tuhan yang besar, yang selalu menggenapi janji-Nya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri firman Tuhan siang hari dengan satu pujian. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan yakin, kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong permasalahan apapun juga. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak
Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang Terima kasih Tuhan. setia. Buat kami tetap percaya kepadamu. Buat kami tetap mengandalkan Tuhan. Ku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam Inilah keyakinan kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan. seluruh Hidup kami ada dalam genggaman. dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi. Aku bersepakat percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Percaya yang telah berjanji sanggup menepi. Aku bersepakat percaya yang kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa kami dalam surga, inilah penyataan kami semua siang hari ini. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Apapun permasalahan hidup kami, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Buat kami terus mengandalkan Tuhan. Buat kami terus berharap kepada Tuhan. Buat kami terus untuk mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan buat kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami tidak khawatir tentang hal apapun juga, karena kami memiliki Allah yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kami. Inilah kekuatan kami, inilah iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan terus bekerja atas kehidupan kami. Tuhan menolong kami dan kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya Dr. Lydia boleh terus diberkati juga dalam pelayanan dan dalam segala hal. Kita akan mau memberi persembahan. Kita akan siapkan persembahan kita, nanti Saudari Desya yang akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk siang hari Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga saat ini Tuhan kami akan memberikan apa yang ada dalam
kehidupan kami Tuhan untuk yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan Tuhan yang memberikan Tuhan, biarlah Kau yang selalu cukupkan, Kau yang memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Amin. Saya akan bacakan warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Setiap hari Selasa dan hari Jumat itu akan ada suara Paturyani yang Bapak Ibu bisa dengarkan di Radio Maestro di 92,5 FM jam 4:10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Selamat Pagi Paturyani. Ini adalah doa pagi untuk jemaat Paturyani yang akan dimulai jam 5:30 pagi. Lalu ada ibadah WBI hari Sabtu jam 11 siang di tempat ini. Ada ibadah pemuda dan remaja juga hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Dan kita akan kembali beribadah raya minggu depan tanggal 31 Juli jam 10 di tempat ini. Lalu akan ada baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022 di GBI Paturyani Jalan Suryani. Dan untuk jemaat Cimahi yang akan mengikuti baptisan air ini adalah Ibu Tita, Bapak Justo, dan Saudari Estin. Dan akan ada bimbingan untuk PA baptisan ini pada hari ini jam 4:30 sore bertempat di GBI Jalan Suryani nomor 56. Lalu akan ada penuntun tumbuh bersama atau petumber. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan petumber ini bisa menghubungi kepada Bapak Hosea. Lalu kita akan berdoa untuk Ibu Sofi Harefa, pemulihan setelah operasi. Ada anak Geren yang sedang sakit, ada Ibu Resisto, dan juga anak Marcelo yang sedang dalam pemulihan. Dan ada juga undangan rapat untuk nama-nama yang tersebut, yaitu Bapak Hosea, Bapak Jeffrey, Ibu Yulia, Saudari Francisca, Saudari Karen, Saudari Irma, Saudari Dila, Saudara Andre, Saudari Desya, Saudari Julie, dan Saudara Joshua. Untuk nama-nama yang sudah disebutkan ini diharapkan bisa mengikuti rapat nanti sore yang bertempat di GBD Suryani. Bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan formulir data jemaat, bisa mengumpulkan kepada Saudari Siska. Dan persembahan juga bisa dilakukan transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan informasi bisa menghubungi Gembala Sidang, Wakil Gembala, dan juga Sekretariat. Ya, terakhir tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan menghindari keramaian. Ya, itu saja pengumuman dan warta jemaat sepanjang minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Segala perkara dapat ku tahu. Segala perkara
kami dalam surga, di akhir kebaktian ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sudah pimpin kami memuji nama Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami menerima firman-Mu. Dan saatnya kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini dengan pimpinan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pujian kami, berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar, berkati persembahan yang akan kami bawa kepadamu, berkati pelayanan kami semua, berkati ibadah kami, dan Tuhan yang pimpin kami untuk datang kembali di hari-hari kebaktian selanjutnya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik. Kami tidak putusnya berdoa untuk Ibu Sofi Harefa, kami berdoa untuk anak Geren yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Resisto, dan kami berdoa juga untuk pemulihan dari Marcelo. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah tubuh anak-anak-Mu ini. Dan kami melihat mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu yang tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya andalan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah-ibadah atau kegiatan gereja-Mu sepanjang hari minggu ke depan Bapa. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap ibadah yang diadakan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil untuk menjadi milik-Mu yang akan menerima baptisan air. Kami berdoa untuk Ibu Tita, kami berdoa untuk Bapak Justo, kami berdoa untuk Saudari Estin. Biarlah Tuhan meneguhkan iman percaya mereka untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Bimbing dan bimbing mereka selama masa bimbingan PA baptisan ini, biarlah Tuhan teguhkan iman percaya mereka untuk sampai pada waktunya mereka boleh menerima baptisan air dan mereka boleh hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang pimpin kami pulang ke rumah sebagaimana Tuhan pimpin kami datang di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.